Medan negatif Xian memengaruhi Comoros, Cassidy, dan Evision, tiga prajurit alam dewa sejati dari suku-suku pagan. Pikiran mereka kabur, yang melumpuhkan energi mereka sepenuhnya. Ketiga prajurit alam dewa sejati dari suku-suku alien ini telah kelelahan selama 10.000 tahun. Kekuatan mereka telah rusak parah, atau mungkin mereka pernah terluka sebelumnya, dan belum pulih sepenuhnya. Tim Comoros memiliki alam yang tinggi, tetapi energi yang terkumpul di tubuh mereka jauh tertinggal dari para ahli manusia di alam yang sama, seperti Yun Hao atau Qin Guchuan. Tanpa dukungan dari Bao Ao dan para ahli dari klan mayat, klan tanda hantu di gundukan tua Cakrawala Teduh tidak akan pernah bisa menghancurkan seluruh sekte harta karun roh. Dengan energi yang tidak mencukupi, mereka tidak dapat menunjukkan kompetensi mereka dengan baik. Tentu saja, mereka tidak dapat menunjukkan kemampuan alam mereka. Comoros memiliki basis kultivasi di langit ketiga alam dewa sejati, tetapi dia mendapatkan tubuh yang paling terluka tahun itu, dan dia belum pulih sepenuhnya sampai sekarang. Paling banter, dia bisa bertahan dalam pertarungan dengan Yun Hao, tetapi dia pasti akan jatuh dalam situasi yang tidak menguntungkan. Cassidy dan Evision berada di langit kedua alam dewa sejati, tetapi kompetensi mereka yang sebenarnya hanya setara dengan Chu Bai King. Kalau tidak, naga api dan manusia berdarah tidak akan mampu menaklukkan mereka. Klan roh kegelapan dan klan tanda hantu adalah suku-suku kuat di zaman kuno. Jika mereka telah memulihkan kekuatan mereka ke puncaknya, Kaisar Yang Tian, naga api, dan manusia berdarah tidak akan pernah menjadi lawan mereka. Xian berjalan dengan tenang di kehampaan. Asap abu-abu bergerak di sekelilingnya, setebal uap di atas danau. Dia sangat mengejutkan banyak orang. Pikiran Comoros, Cassidy, dan Evision dipenuhi oleh medan negatif, yang membuat mereka lupa menggunakan metode pertarungan yang paling mereka pahami. Mereka secara naluriah mendesak energi dalam tubuh mereka untuk melawan, yang bukanlah langkah yang baik. Anggota klan tanda hantu jatuh dan meledak satu persatu bersama dengan langkah Xian. Esensi ki dan jiwa mereka diserap sepenuhnya olehnya. Raungan putus asa dan sedih keluar dari mulut prajurit terakhir klan tanda hantu di langit pertama alam roh. Suaranya seperti senjata tajam yang dapat mengguncang hati orang. Comoros bingung. Titik cahaya aneh tiba-tiba berkilauan di lengan bajunya. Kitab mantra tertulis Yin terbang keluar, melepaskan kabut abu-abu yang sangat besar, yang menutupi Cassidy, Comoros, dan Evision secara bersamaan. Comoros hampir terbangun seketika, matanya jernih dan tenang. Begitu dia bangun, dia mendapati semua anggota klannya yang menemaninya telah meledak sampai mati. Mereka hanya potongan daging dan genangan darah sekarang. Mata Comoros langsung memerah. Ikatan roh bumi, Kun, salah satu dari 8 trigram, melambangkan bumi, TL. Dia mengeluarkan teriakan pelan yang hampir tak terdengar. Gelombang suara dari mulutnya menyerbu ke dalam kitab suci mantra tertulis Yin. Banyak kitab suci hantu eksentrik pada kitab suci mantra tertulis Yin mulai bergerak. Yin Qi yang misterius meluap dari kitab suci, menyatu dengan energi Komoro. Aliran energi jiwa juga mencapai laut kesadaran Komoro. Aura aneh dan tak terlihat menyebar dari Komoro. Matanya yang memerah menjadi jernih kembali. Dia memegang kitab suci mantra tertulis Yin, menggerakkan tangannya untuk membentuk beberapa segel tangan sambil terus menggumamkan sesuatu dengan pelan. Kaisar Yang Tian menyerang Cassidy dengan marah. Tiba-tiba, tubuhnya yang berdarah bergetar, saat retakan halus muncul di baju besi merah darahnya. Banyak simbol hantu dari kitab suci mantra tertulis Yin terbang ke langit, menyusun formasi kata ajaib. Itu seperti tulisan teknik misterius, yang dengan ganas menyerap energi langit dan bumi, mengubahnya menjadi Yin Qi. Tulisan hantu 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dari udara tipis, saling menjalin dan menciptakan segel penghalang kuno. Energi aneh dan tak terlihat pun dihasilkan. Meskipun mereka tidak dapat melihat serangan atau benturannya, baju besi yang menutupi dada Kaisar Yang Tian retak dengan kecepatan yang dapat diamati oleh mata telanjang. Tampaknya akan segera meledak. Kaisar Yang Tian tenggelam dalam pembantaiannya, tetapi dia tiba-tiba terbangun. Tubuhnya yang berdarah bergetar hebat. Meskipun kekuatan Komoro telah menurun drastis dibandingkan dengan kondisi puncaknya, dia masih seorang ahli alam dewa sejati.
Kali ini, dia bertekad untuk menggunakan energi yang terkumpul dari kitab mantra tertulis Yin untuk menebus kekurangan energinya. Akhirnya, dia dapat menggunakan kekuatan yang dapat dia keluarkan saat dia berada di kondisi puncaknya. Naga api dan manusia berdarah terkena dampaknya. Darah memercik dari tubuh raksasa mereka. Simbol-simbol klan tanda hantu itu tampaknya juga memotong mereka. Kedua ahli dari klan monster itu menjerit. Mereka bergegas mengecilkan tubuh mereka, berubah menjadi bentuk manusia untuk meminimalkan dampaknya. Komoros membungkuk dengan wajah dingin sementara tangannya terus-menerus membuat segel tangan, menuangkan kitab suci mantra tertulis Yin. Kitab suci mantra tertulis Yin berkilau, melepaskan begitu banyak simbol magis yang menari-nari di udara. Mereka menyusun formasi kitab suci hantu yang aneh, menciptakan energi pengekangan dan pemotongan yang mengerikan. Kaisar Yang Tian tidak bisa bergerak lagi. Dia berhenti di kehampaan saat rasa sakit merasuki seluruh tubuhnya seperti gelombang pasang. Naga api dan manusia berdarah tidak berani bertindak gegabah. Mereka menggunakan tubuh kaku klan monster untuk melawan. Darah dan daging mereka bercampur, menimbulkan rasa sakit yang amat sangat sehingga mereka lebih baik mati daripada bertahan. Sama seperti mereka, Si Yan pun terpengaruh, tubuhnya terpotong oleh beberapa benang tak kasat mata. Namun, tidak seperti Kaisar Yang Tian, naga api, dan manusia berdarah, dia tidak berteriak kesakitan. Dia hanya mengerutkan kening dan tetap tenang seperti biasa. Yang lain tidak tahu kapan tubuhnya mulai bersinar dengan lingkaran cahaya keemasan. Sekilas, dia tampak seperti orang aneh yang dibentuk dari emas murni. Setelah itu, formasi kitab suci hantu tak kasat mata itu tidak dapat menembus tubuhnya. Dia tiba-tiba mengerti, karena dia akhirnya menyadari efek dari sumsum emas raksasa emas, yang telah meningkatkan efeknya di tubuhnya. Pertahanan semacam ini tidak dapat dipatahkan, bahkan melarutkan serangan misterius Komoro. Melihat Kaisar Yang Tian, naga api, dan manusia berdarah tidak dapat menahan formasi itu lagi, Si Yan merenung dan kemudian menyentuh dadanya. Star Original Essence yang telah diserapnya ke dalam hatinya tampak seperti berlian besar yang paling mulia saat terbang keluar di bawah dorongan kekuatan bintang dan menghantam Komoro. Langit tanpa batas tempat bintang bersinar menyilaukan tampak semakin meluas. Hujan cahaya bintang dari langit tampak seperti sungai besar yang mengalir ke Star Original Essence. Si Yan sedang berjuang, menggunakan jiwanya untuk memanipulasi Star Original Essence saat mendekati Komoro. Sama seperti jajaran gunung yang runtuh pada saat yang sama, Star Original Essence yang kecil mengeluarkan tekanan yang hebat, yang membuat Komoro pucat ketakutan. Star Original Essence adalah sifat intrinsik bintang-bintang di langit. Itu jauh lebih berat daripada yang terlihat. Star Original Essence seukuran kepalan tangan bisa lebih berat dari 10 gunung. Di bawah tekanan seperti itu, Komoro tidak dapat mempertahankan bentengnya. Retak-retak-retak. Star Original Essence menekan ke titik di mana bahkan ruang akan retak. Suara retakan bergema di kehampaan, membuat hati orang-orang menggigil. Tekanan seperti gunung menutupi seluruh ruang. Bahkan para pejuang alam dewa sejati seperti Cassidy merasakan tubuhnya menjadi sangat berat, jiwanya mandek. Komoros merenungkan esensi bintang asli, lalu dengan cepat mendesak energinya untuk melawan. Akhirnya, dia tidak tahan lagi, menarik kembali simbol-simbol hantu di langit ke dalam kitab mantra tertulis Yin. Dia berjuang keras untuk berdiri diam. 3 duri tulang. Seputih. Salju meluncur melalui ruang dan muncul secara bersamaan di belakang Komoros, Cassidy, dan Evision, menusuk mereka dengan keras. Kembung, kembung, kembung. 3 duri tulang disempurnakan dari tulang binatang level 10. Mereka menyerang 3 alien dari belakang, tetapi 2 di antaranya tidak dapat menembus Komoros dan Evision. Namun, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Situasi Cassidy adalah yang paling menyedihkan. Sebuah duri tulang menembus dadanya dari punggungnya. Jantungnya terkoyak, dan hidupnya menjauh darinya. Cassidy tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Wajah Komoros meringis. Dia meraung dan berteriak dengan gila, saat dia akan melakukan serangan fatal. Naga api dan manusia berdarah menyerbu dengan tubuh mereka yang berdarah. Naluri ganas mereka telah terstimulasi. Mereka ingin menarik Komoros dan membunuhnya. Pergi, teriak Evision. Komoros terpukul. Dia mengayunkan kitab suci mantra tertulis Yin di tangannya untuk mengumpulkan jiwa Dewa Cassidy.
Kemudian, dia mendesak kitab suci mantra tertulis Yin untuk kedua kalinya untuk menarik Evision ke dalam kitab suci juga. Gelombang energi yang luar biasa melesat keluar dari kitab suci mantra tertulis Yin. Komoros dan Evision menyusut dengan cepat di dalam gelombang energi itu, saat sinar menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya terjalin dalam lapisan ruang di sebelah mereka. Yang lain kemudian melihat tubuh mereka menyusut, hingga mereka sebesar titik cahaya. Mereka kemudian menghilang ke udara tipis seperti debu. Naga api dan manusia berdarah menyerbu, tetapi mereka menemukan bahwa Komoros dan Evision telah menghilang sepenuhnya. Mereka tidak meninggalkan apapun, bahkan gelombang energi jiwa. Yang tergeletak di tempat itu hanyalah tubuh Cassidy, yang tertusuk. Jiwa dewanya telah dikumpulkan dan disimpan dalam kitab suci mantra tertulis Yin. Kitab suci mantra tertulis Yin adalah halidom dari klan tanda hantu di tingkat ilahi. Komoros menggunakan kitab suci untuk melarikan diri hanya dalam sekejap adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh tim Xian, dan mereka hanya bisa melihat yang lain pergi. Sialan klan tanda hantu, naga api meraung marah, sementara darah masih menetes dari tubuhnya. Dia telah memberiku luka parah. Aku sangat tidak beruntung. Blood Manet juga memiliki begitu banyak luka terbuka di tubuhnya. Bahkan tubuh seperti baja dari klan monster tidak dapat menahan serangan Komoros yang ganas. Mata Kaisar Yang Tian memulihkan tampilan alaminya. Di mata yang lain, dia hanyalah kerangka berdarah. Tanpa darah dan daging, dia tampak menyedihkan dan menakutkan pada saat yang sama. Sekilas, Xian mengerti bahwa Kaisar Yang Tian terluka parah. Bahkan jika dia dapat menerima perawatan tepat waktu, dia tidak dapat pulih hanya dalam waktu singkat. Membakar darah dewa dan daging serta darahnya sendiri untuk mendesak semua kekuatan potensial tubuhnya, Kaisar Yang Tian telah mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Namun, itu di luar daya tahannya. Dan, Komoros telah menyerangnya, menghancurkan baju besinya. Disan, Li Zhengrong, Jimu, dan Yue Ying bersembunyi di kejauhan dan mengamati situasi. Pada saat ini, mereka akhirnya memberanikan diri untuk melangkah maju, menatap Kaisar Yang Tian dengan ekspresi ketakutan namun penuh hormat. Apa kabar? Xian bergerak, berjalan menuju Kaisar Yang Tian. Dia bertanya sambil menyerap esens ki dari Cassidy. Aku terluka parah, dan aku tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Suara Kaisar Yang Tian terdengar dari tenggorokannya, yang sungguh aneh. Namun, setelah pertarungan ini, pemahamanku tentang kekuatan keputusasaan telah mencapai dunia yang sama sekali baru. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, saat aku sembuh, alamku juga akan meningkat. Xian diliputi kegembiraan, saat cahaya melintas di kepalanya. Kakek buyut, jangan khawatir. Aku akan membuatmu pulih dengan cepat, sangat cepat. Daerah di tepi danau menjadi sunyi lagi. Naga api dan manusia berdarah berubah menjadi bentuk binatang buas, menggulung tubuh mereka di dekat danau untuk menyembuhkan diri mereka dalam keheningan. Dua jagoan level 9 itu menggunakan teknik rahasia klan iblis untuk mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi. Disan, Li Zhengrong, Yue Ying, dan Jimu, 4 prajurit alam roh, tetap diam, tetapi banyak pikiran bergerak di kepala mereka. Xian berdiri di samping Kaisar Yang Tian. Kaisar Yang Tian sekarang menjadi kerangka berdarah. Setelah kegilaannya mereda, dia kelelahan. Aura ganas dan liar yang dimilikinya telah mereda. Dari dalam matanya, orang-orang bisa melihat bahwa dia lelah. Xian duduk dengan rapi. Wajahnya acuh tak acuh, matanya sedikit menyipit. Tentakel yang menonjol dari titik akupunkturnya telah mundur. Mereka bergetar di dalam titik akupunkturnya untuk menyaring energi. Berusaha menekan kegilaan di hatinya, dia mengirimkan pikirannya ke esensi bintang asli, menggunakan kekuatannya untuk menjernihkan pikirannya dan memurnikan jiwanya. Dengan cara ini, dia bisa menjaga dirinya aman dari efek samping energi negatif. Dia telah menggunakan Star Original Essence untuk memahami kekuatan bintang. Star Martial Spirit-nya mengalami terobosan baru, yang mempromosikan wilayahnya ke langit ketiga alam roh. Karena dia memiliki banyak dorongan, ketika dia memasuki langit ketiga alam roh, dia bisa mengeluarkan kekuatan seorang prajurit alam dewa sejati, yang membantunya meraih kemenangan saat bertarung dengan Komoros. Merasa energi dalam tubuhnya tenang, Xian menggunakan kesadaran jiwanya untuk merasakan, dan melihat kerangka emasnya yang tidak bisa dihancurkan.
Sumsum emas dari tulang-tulang raksasa emas telah meningkatkan daya tahan tubuhnya ke tingkat yang lain. Sekarang, tubuhnya menjadi sangat kaku. Petrification martial spirit-nya jelas telah melampaui penghalang yang selalu dihadapi keluarga Shi. Setelah terobosan kedua, bahkan Shi Jian tidak dapat membayangkan situasinya saat ini. Berkat segala macam pertemuan yang tidak disengaja, dia mampu menahan serangan Komoros dengan tubuh yang tidak akan pernah hancur. Dia juga bisa menstabilkan pikirannya dan menyerang Komoro, membuatnya lari ketakutan. Hari ini, dia memiliki basis kultivasi di langit ketiga alam roh, dan tubuh yang tak tertandingi. Energi negatifnya luar biasa. Dia memiliki terobosan baru dalam semangat bela dirinya, bersama dengan tubuh abadi dari keluarga Yang. Kombinasi dari kemampuan ajaib ini memberinya dasar untuk menghadapi prajurit alam yang lebih tinggi. Menenangkan emosinya, Xian menggunakan semangat bela diri misterius yang dia dapatkan pertama kali untuk memurnikan ki esensi yang telah diserapnya. Emosi negatif yang dihasilkan dari proses ini ditekan oleh tekadnya yang berani dan gigih. Saat dia merasakan badai yang deras di titik akupunturnya, dia menenangkan pikirannya dan mengosongkannya. Setelah periode yang tidak diketahui, dia terbangun, tiba-tiba meletakkan kedua tangannya di atas Kaisar Yang Tian. Tubuh Kaisar Yang Tian yang berdarah terguncang, sementara cahaya ilahi muncul dari matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pelan. "Yan kecil, kamu tidak bisa." Kaisar Yang Tian bisa merasakan energi misterius dari telapak tangan Xian. Energi ini dengan cepat menyatu dengan ki esensinya dan bergabung dengan darahnya, menghasilkan fluktuasi energi yang hebat untuk membantunya memadatkan darah abadi sekali lagi. Energi besar ini mengalir ke dalam tubuh Kaisar Yang Tian, membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya direndam dalam sumber air panas. Sangat nyaman hingga dia hampir mengerang. Namun, dia segera menahan kegembiraannya, karena dia berpikir bahwa jika dia menyerap energi ini, Xian harus menghabiskan energinya sendiri secara besar-besaran. Karena itu, dia tidak ingin menerimanya, dan bahkan ingin berhenti menerimanya secara sepihak. "Jangan bergerak," teriak Xian, berbicara dengan nada serius. "Kakek buyut, aku tidak membutuhkan energi ini. Jika aku menginginkannya, aku selalu dapat memperolehnya dengan mudah. Aku memiliki roh bela diri ajaib, yang membantuku untuk tidak khawatir kekurangan energi selamanya." Setelah mendengarnya, kerangka berdarah Kaisar Yang Tian bergetar. Meskipun Xian tidak mengatakannya dengan jelas, Kaisar Yang Tian dapat memahami makna tersembunyi dalam kata-katanya, dia tidak akan pernah perlu khawatir kekurangan energi. Seberapa berbahayanya melawan tatanan alam seperti itu? Dia tiba-tiba menyadari mengapa Xian dapat berkembang secepat itu, memasuki alam baru sebelum perkiraan waktunya. Rupanya, itu terkait dengan roh bela diri yang baru saja disebutkan Xian. "Kamu harus menyerap energi ini. Ini akan berguna bagi tubuhmu sekarang," Xian terus bergumam. "Aku tidak membutuhkannya sekarang. Bahkan jika aku membutuhkannya, semudah sepotong kue untuk mendapatkannya lagi." Kaisar Yang Tian merenung sejenak dan kemudian menerima energi darinya dengan gembira. Xian tiba-tiba merasakan kekuatan yang telah dia tuangkan ke tubuh Kaisar Yang Tian mengalir dengan lancar. Dia tahu Kaisar Yang Tian setuju untuk menerimanya. Segera, energi misterius yang dimurnikan oleh titik-titik akupunkturnya semuanya mengalir ke tubuh Kaisar Yang Tian. Kaisar Yang Tian mulai memadatkan darah abadi lagi. Selanjutnya, dia menggunakan darah abadinya untuk melakukan rahasia kelahiran kembali abadi dari keluarga Yang untuk menumbuhkan dagingnya lagi, menghubungkan pembuluh dan uratnya yang rusak. Setelah 4 jam, Kaisar Yang Tian telah menjadi manusia yang hidup lagi dari kerangka berdarah. Di San, Li Zhengrong, Yue Ying, dan Jimu berdiri tidak jauh dari mereka. Mereka semua tercengang ketakutan, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kaisar Yang Tian telah menggunakan roh bela diri abadi dari keluarga Yang hingga mencapai kemampuan puncaknya. Ia telah menggunakan darah abadi untuk menumbuhkan kembali dagingnya. Keajaiban ini berada di luar pengetahuan mereka. Hanya Xian yang tahu bahwa setelah setiap kali tubuh mereka ditempa oleh rahasia kelahiran kembali abadi, mereka akan melampaui tingkat keuletan tubuh sebelumnya, yang akan memfasilitasi pertumbuhan kekuatan mereka. Setelah setiap kali kelahiran kembali, tubuh mereka akan berubah total. Ketika Kaisar Yang Tian pulih, keuletan tubuhnya melonjak jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Selain itu, Kaisar Yang Tian juga telah menembus langit ketiga alam roh setelah kejadian ini. Aku ingin diam sebentar. Setelah Kaisar Yang Tian memulihkan tubuhnya, ia mengucapkannya dengan sederhana sementara kegembiraan terlihat di wajahnya. Xian segera bereaksi dan menggunakan api bumi untuk membuat jalan menuju dasar danau. Ia membawa Kaisar Yang Tian ke sana, diikuti oleh Di San dan Li Zhengrong. Sekarang, Xian, naga api, manusia berdarah, dan Yue Ying, Jimu yang berasal dari domain rahasia es dan api, berdiri di tepi danau. Kalian tetaplah di sini. Saat waktunya tiba, aku akan membiarkan kalian pergi. Xian melotot ke arah dua orang lainnya, berbicara kepada mereka dengan samar. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tidak lama kemudian, kalian akan menyadari bahwa bersamaku adalah keputusan yang bijaksana. Wah, kalian sangat nakal. Tawa murah hati terdengar dari kejauhan. Manusia berdarah dan naga api berusaha pulih dengan cepat, tersentak dengan ekspresi serius. Sebuah lingkaran cahaya muncul di depan Xian, secara bertahap berubah menjadi pria parubaya yang tampan. Dia tersenyum hangat. Tuan, Jimu dan Yue Ying membungkuk untuk menyambutnya. Xian terdiam beberapa saat, lalu membungkuk dan menyambutnya. Tuan, terima kasih telah melindungi keluarga Yang. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Kau mengingat kebaikanku, tetapi kau memperlakukan orang tuaku seperti itu. Yun Hao menggelengkan kepalanya dengan wajah aneh. Jimu dan Yue Ying datang ke sini untuk membawa kalian ke domain rahasia es dan api. Kaum pagan sedang mengamuk di luar. Pada akhirnya, mereka akan membunuh kalian semua. Hah, Blood Manet tidak setuju. Kita hidup rukun dengan Xian. Mengapa kita perlu menyakitinya? Hanya kalian manusia licik yang bisa memiliki banyak rencana liar. Kalian selalu menyerang sesama kalian sendiri. Yun Hao merasa lucu. Sebenarnya akulah yang melakukan hal-hal dengan sia-sia. Aku tidak menyangka bahwa kalian akan tinggal bersama kaum pagan. Kurasa itu hanya pikiranku yang sepihak. Jimu dan Yue Ying mengerutkan kening. Mereka telah menyaksikan interaksi berbahaya antara Xian dan suku-suku alien. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Aku akan mengingat niat baikmu, Xian jujur dan penuh hormat saat berbicara dengan Yun Hao. Tapi aku tidak ingin pergi ke domain rahasia es dan api. Aku telah membunuh banyak orang dari 7 faksi kuno. Aku tidak bisa tinggal bersama mereka. Aku tahu situasiku juga tidak baik. Cepat atau lambat, 7 faksi kuno akan mengincarku. Aku hanya ingin bertahan hidup. Tidak peduli apa yang harus kulakukan, selama aku bisa tinggal di hutan malam abadi, aku tidak peduli apakah rekanku penyembah berhala atau bukan. Yun Hao terkejut. Dia ragu-ragu sejenak lalu berkata, kau tahu, saat kau melakukan itu, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk diterima oleh klan manusia. Setidaknya, anggota 7 faksi kuno tidak akan pernah menyetujui operasimu. Jika kau melakukannya, kau akan berdiri di pihak yang berlawanan dengan kami. Aku mengerti, Xian tersenyum enggan. Aku tidak bisa menghancurkan klan iblis kegelapan dan klan bersayap. Hubungan antara suku alien dan aku sangat dalam, dan situasi saat ini bukanlah sesuatu yang ingin kulihat. 7 faksi kuno mendesak kita. Aku hanya berusaha sebaik mungkin untuk melindungi diriku sendiri. Siapa bilang Xian adalah manusia? Pada saat ini, Blood Manet berteriak dari sisi lain. Dia memiliki garis keturunan suku alien. Kalau tidak, dia tidak akan seperti itu. Klan manusia kalian memiliki garis keturunan yang bercampur dengan suku lain. Kalian tidak murni, tahu. Tanpa menyatu dengan garis keturunan suku alien kami, kalian manusia rendahan, bagaimana kalian bisa tumbuh secepat itu? Kalian selalu mengatakan orang kafir dan alien, seberapa bersih menurut kalian? Aku tidak tahu tentang yang lain, tetapi kepala sekolah dari keluarga yang seharusnya memiliki garis keturunan alien. Kemampuan pemulihannya yang luar biasa adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh suku alien. Klan manusia kalian tidak akan pernah memiliki kemampuan bawaan seperti itu. Naga api tiba-tiba mengejek, jika kau tidak bercampur dengan garis keturunan kami, klan manusia akan dimusnahkan di zaman kuno. Bagaimana kau bisa memberontak perlahan seperti itu? Alasan mengapa manusia dapat berkembang pesat adalah karena merampas dan merampok. Kau telah merampok ki spiritual, bahan berharga, properti dari berbagai klan. Kau adalah serangga rusak di benua ini.
Petik 2. Suku-suku lain setuju dengan pernyataan ini, gerutu Blood Manet. Yun Hao terdiam oleh kata-kata kedua ahli klan monster. Si Yan juga terkejut. Dia mengerutkan kening, menatap naga api dengan wajah datar. Kau bilang ada garis keturunan suku alien di tubuh kakek buyutku. Benar sekali, naga api menegaskan dengan tegas. Klan manusia tidak pernah memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Di zaman kuno, hanya ada 2 klan yang memiliki kemampuan seperti itu. Yang mana? Si Yan bertanya dengan heran. Klan iblis, jawab naga api dengan serius. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan hati-hati, atau klan dewa. Klan dewa adalah salah satu dari 10 klan kuno, yang terkuat. Setiap kali anggota klan lain mendapatkan warisan, mereka juga akan menerima rahasia. Kemudian, mereka akan mencoba menghindari menyebutkan klan ini. Klan ini tampaknya menjadi kata terlarang, yang dapat menggetarkan para jagoan suku asing lainnya. Menurut legenda dari berbagai klan pertama yang pernah ada di benua ini adalah klan dewa. Mereka tampaknya menjadi jenis yang disukai yang maha kuasa di surga. Sejak hari mereka lahir, mereka ditakdirkan untuk menjadi penguasa tempat ini dengan kekuatan yang tak terbatas. Selama periode yang sangat panjang, klan dewa adalah pemimpin sejati dari suku-suku lainnya. Pemimpin itulah yang memerintah 10 suku, mengendalikan seluruh benua. Namun semua itu berubah suatu hari ketika 9 suku lainnya bersatu dan mengusir klan dewa, klan yang kuat ini. Dengan demikian, klan terkuat di zaman ini menghilang. Banyak klan lain menceritakan legenda klan ini. Mereka menceritakan kisah bahwa ketika 9 suku bergandengan tangan dan berurusan dengan klan dewa, klan ini telah melarikan diri, meninggalkan Grace Mainland, pergi ke alam semesta. Mereka tidak pernah muncul di Grace Mainland sejak saat itu. Ada banyak cerita tentang klan dewa. Namun, ketika suku-suku pagan berbicara tentang klan dewa, selalu ada beberapa cerita serupa tentang seberapa kuat kekuatan supranatural mereka. 9 klan telah mendorong klan ini menjauh dari Grace Mainland, tetapi tidak ada suku yang berani mengatakan bahwa mereka menang atas klan ini. Ketika naga api menyebutkan klan tersebut, dia sedikit gelisah. Dia tidak berani berbicara dengan jelas. Klan dewa adalah klan terkuat di zaman kuno. Setiap suku mengenali mereka. Jika klan dewa masih berada di benua ini, mereka akan menjadi tuan kita, seperti sebelumnya. Si Yan tercengang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa. Tidak apa-apa, tidak peduli itu garis keturunan klan iblis atau klan dewa, tidak ada bedanya bagiku. Aku tidak peduli suku apa itu, siapapun yang membantuku akan menjadi temanku, dan siapapun yang menggangguku akan menjadi musuhku. Tidak peduli ras apa itu. Blood Manet sangat menyukai sikapnya. Dia tertawa jahat lalu berteriak. Jangan khawatir, kami klan monster akan menjadi temanmu. Ditinggalkan oleh klan manusia bukanlah hal yang buruk. Klan manusia akan beres-beres juga. Wajah Yun Hao meringis. Aku tidak akan pergi ke domain rahasia es dan api, tapi aku selalu menyimpan kebaikanmu di hatiku. Si Yan menghela napas, menggelengkan kepalanya. Jika pemimpin sekte ada di sini, Jimu dan Yue Ying bisa pergi bersamamu. Aku hanya berharap kita tidak akan bertemu lagi di medan perang. Yun Hao terpukul. Dia mengernyitkan kedua alisnya seolah-olah sedang memikirkan hasil terbaik yang bisa diperoleh. Kau harus berhati-hati. Jika kau tidak pergi ke domain rahasia es dan api kali ini, aku khawatir kau tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Dia merenung sejenak lalu berkata dengan khawatir. Bahkan jika tidak terjadi apa-apa hari ini, 7 faksi kuno akan menyadarinya. Kurasa, beberapa orang telah memulai operasi rahasia mereka, kan? Si Yan mendengus dan mengangguk, itu benar. Setelah mereka keluar dari domain rahasia, mereka menyerang orang-orangku tidak hanya sekali. Jika mereka tidak mendesak kita, aku tidak akan memperlakukan mereka seperti itu. Kau harus menyelesaikannya, Yun Hao mendesah. Gadis yang kau katakan, Xia Xinyan, dia bukan gadis biasa. Dia telah memasuki alam dewa sejati, dan telah memadatkan jiwa dewa. Sebentar lagi, dia akan menjadi salah satu senjata tertajam kita. Mata Xian berbinar. Dia terdiam beberapa detik lalu tersenyum. Bagus kalau begitu. Aku tahu dia akan mencapai titik ini. Dia lebih cepat dariku. Tidakkah kau merasa tersesat? Yun Hao merasa aneh.
Ini berarti jurang pemisah antara kalian berdua telah melebar. Xian hanya tersenyum, tetapi tidak menjawabnya. Ya, dan Lin Meng dari Tanah Suci telah mencapai langit ketiga alam dewa sejati. Dia tampaknya bergantung pada gadis itu untuk menerobos lagi menggunakan beberapa teknik rahasia. Yun Hao ragu-ragu sejenak. Jika Lin Meng berhasil, kita tidak perlu tinggal di alam rahasia es dan api lagi. Xian tidak bereaksi terhadap kata-katanya. Namun, naga api dan manusia berdarah mengubah raut wajah mereka, berteriak ketakutan. Lin Meng adalah pemimpin Tanah Suci. Dia selalu ingin membunuh para penyembah berhala. Jika dia bisa menerobos ke alam Dewa Raja, dia akan menjadi mimpi buruk bagi suku-suku asing. Dan, klan monster di hutan malam abadi akan menjadi target pertama. Tidak secepat atau semudah itu. Namun, tingkat kegagalannya relatif tinggi. Yun Hao mengerutkan kening. Mungkin Lin Ming akan gagal. Namun, jika Xia Xinyan dapat menerobos secepat itu, tentu saja, dia akan segera mencapai alam Dewa Raja. Xian, pernahkah kau berpikir bahwa di masa depan, kau dan gadis kecil itu harus berdiri di dua sisi yang berlawanan? Ketika 7 faksi kuno menyerang keluarga Yang, apakah dia menunjukkan sikapnya? Xian berbinar, bertanya dengan tenang. Dia tidak pernah muncul. Tanah Suci telah menyembunyikannya seperti harta karun. Tidak seorang pun tahu sikap seperti apa yang dimilikinya. Yun Hao menggelengkan kepalanya. Pokoknya, kau harus memikirkannya, kurasa, mereka akan mengambil tindakan tidak lama setelahnya. Xian mengangguk sambil merenung. Tolong beritahu Bing King Tong dari kota Kaisar Es bahwa jika dia punya waktu, tolong datang dan temui aku. Yun Hao tertawa aneh lalu mengangguk padanya. Jaga dirimu, aku akan selalu mengingat kebaikanmu, Master Sekte, kata Xian dengan tulus. Yun Hao menunjukkan ekspresi menyesal. Dia tidak menasihati pemuda itu lebih lanjut, dan pergi bersama Jimu dan Yue Ying ke domain rahasia es dan api. Pria ini sungguh berkarakter, Blood Manet mendesah lega. Kupikir dia ingin menyerang kita. Aku tidak menyangka dia datang ke sini untuk menjemput orang-orangnya. Xian, kapan kita akan mulai? Tunggu sampai aku sampai di sini lagi. Oh benar, di mana sumsum kristal 5 elemen? Ini dia. Blood Manet memuntahkan lusinan batu kristal 5 warna dengan ekspresi enggan. Kristal-kristal ini berwarna cian, oranye merah, kuning, hijau, dan putih. Mereka tampak seperti permata berharga yang paling berkilau, membawa kekuatan murni 5 elemen. Di bawah cahaya matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bersinar di langit, mereka memancarkan halo yang indah dan mempesona. Sumsum kristal 5 elemen adalah inti dari kekuatan 5 elemen. Mereka adalah sumber energi dari beberapa formasi kuno yang mendalam. Tidak mudah bagi Blood Manet untuk mengumpulkan kristal-kristal ini. Dia telah berencana untuk menggabungkan kristal-kristal ini dengan manik-manik binatangnya saat dia naik level lagi. Rupanya, dia telah bermain dengan modal awalnya. Jangan khawatir, aku tidak akan berlaku tidak adil padamu. Xian mengayunkan lengannya untuk mengambil kristal itu, menumpuknya di cincin penyimpanannya. Tunggu sampai aku kembali, aku akan memuaskan kalian. Aku tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Kemudian, Xian terbang dan tenggelam ke dalam danau, langsung menuju ke kolam ilahi Sang Pencipta. Dia mendesak roh bela diri bintang, menggunakan kekuatan bintang untuk mengembalikan manusia berdarah itu ke kolam. Ketika dia memahami kekuatan bintang, dia tidak menghabiskan semua energi dari esensi asli bintang. Dia hanya menyaksikan dan mempelajari proses ketika sebuah bintang terbentuk dan naik. Dalam memahami misteri bintang, dia tidak mengalami kekurangan energi, dia hanya perlu memahami secara menyeluruh. Esensi asli bintang mencatat makna keberadaan bintang dan evolusinya, yang sangat dia butuhkan. Dia telah menenggelamkan jiwanya ke dalamnya untuk melihat konstruksi internal sebuah bintang. Sekarang dia tahu mengapa sebuah bintang kecil bisa menjadi sangat besar. Dia tahu rahasia ketika sebuah bintang menyerap kekuatan surga untuk memperkuat dirinya sendiri. Melalui pemahaman ini, dia telah menggunakan Star Martial Spirit untuk mencapai langit ketiga alam roh. Star Martial Spirit miliknya telah berevolusi, yang mempercepat kecepatan penyerapan kekuatan bintang 10 kali lebih cepat. Star Original Essence perlahan jatuh ke dalam formasi kuno. Xian mengedipkan pikirannya, melepaskan sumsum kristal 5 elemen.
Kemudian, dia menggunakan jiwanya untuk memanipulasi kristal, jatuh ke mata formasi dalam ritme khusus. Xian mengeluarkan Life Original Fluid yang telah dia kumpulkan sebelumnya, dan mulai menuangkan sedikit demi sedikit ke tengah kolam ilahi Sang Pencipta. Itu bergerak dengan jelas, terpisah dari arah air ilahi pencuci jiwa, mengambang di lokasi kritis stasiun spiritual di kolam ilahi Sang Pencipta. Segel tangan ajaib berterbangan dari tangannya. Seperti ikan yang berenang, mereka mulai mengumpulkan dan menyesuaikan kembali energi yang tersebar. Secara bertahap, kolam ilahi Sang Pencipta melepaskan lingkaran cahaya yang sangat besar. Kristal esensi bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya di dasar danau tampaknya diaktifkan, ki esensi mulai mengalir deras ke dalam kolam ilahi Sang Pencipta. Kakek buyut. Pada saat ini, Xian berteriak. Cahaya ilahi melonjak deras di matanya. Kaisar Yang Tian terbangun. Awalnya dia terkejut, tetapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Ini agak awal bagiku. Aku baru saja mencapai langit ketiga alam roh, jadi aku butuh waktu untuk meningkatkannya. Biarkan Disan pergi dulu. Xian tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat sebelum menganggukkan kepalanya. Sama seperti Kaisar Yang Tian, dia telah mencapai langit ketiga alam roh, tetapi dia tidak ingin memasuki kolam ilahi Sang Pencipta saat ini, karena dia pikir wilayahnya belum stabil. Mungkin bukan keputusan yang tepat untuk mendapatkan alam dewa sejati dengan gegabah seperti ini. Dia mengira Kaisar Yang Tian akan berbeda. Namun, dia juga menolak kesempatan itu. Dia tahu dia juga akan terburu-buru jika melakukan ini. Tekanan dari 7 faksi kuno selalu ada. Dan, itu akan menjadi lebih intens. Komoro telah lolos hidup-hidup. Ketika dia kembali, dia akan lebih tangguh. Selain itu, ada suku alien lainnya, klan roh kegelapan dan klan mayat. Mereka akan tiba di hutan malam abadi cepat atau lambat untuk bertarung dengan 7 faksi kuno secara langsung. Dia berpikir bahwa waktunya lebih sedikit, dan akan butuh waktu lama untuk meningkatkan kekuatannya. Dibandingkan dengan 7 faksi kuno dan suku alien, dia kecil, dan dia tidak bisa banyak memengaruhi keseluruhan gambar, atau mampu melindungi dirinya sendiri. Jadi, dia harus meningkatkan dirinya dan anggota timnya. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Kaisar Yang Tian kepada semua orang jauh lebih dari Disan. Itulah sebabnya Xian berharap melihat Kaisar Yang Tian sebagai orang pertama yang memasuki alam dewa sejati, yang akan memberinya lebih banyak dukungan. Disan, kau duluan. Saat menyadari bahwa ia tidak boleh terburu-buru, ia mengembuskan napas lalu mengangguk pada Disan. Disan tersentak. Ia tersentak, wajahnya bersemangat. Namun, ia tampak gugup, berdiri di tempatnya karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana aku bisa masuk ke sana? Apa yang harus kulakukan setelah masuk? Xian terkekeh. Jangan gugup. Sederhana saja. Kau hanya perlu terbang ke stasiun spiritual dan mendarat di sana. Kemudian, kau lepaskan jiwamu untuk memasuki stasiun. Itu akan membimbing jiwamu. Kau hanya perlu mengikutinya. Kolam ilahi Sang Pencipta diciptakan oleh klan terkuat di zaman kuno, yang membutuhkan banyak upaya untuk formasi yang rumit dan bahan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu mudah digunakan, instruksinya sesederhana apa yang dikatakan Xian. Disan merasa terhibur. Ia menenangkan diri dan terbang, menuju kolam ilahi Sang Pencipta. Li Zhengrong dan Ye Changfeng menatapnya dengan mata berbinar. Mereka bahkan tidak berkedip, dan napas mereka tertahan. Li Tua, setelah Disan selesai, giliranmu. Xian merenung sejenak lalu berkata, wilayahmu sudah cukup, jadi kamu tidak perlu khawatir. Kita sedang menghadapi tekanan besar saat ini. Aku ingin kamu tidak pergi ke domain rahasia es dan api untuk sementara waktu setelah kamu berhasil. Aku akan melakukan hal yang sama dengan kalian. Li Zhengrong setuju dengan tegas tanpa ragu-ragu. Xian tersenyum tipis dan mengangguk lembut padanya.